Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Wulandari dengan NIM 2014030007. Saya adalah mahasiswi Manajemen Pendidikan Islam dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan menyampaikan video presentasi saya tentang Pancasila dan Dasar Negara, meliputi mendeskripsikan dinamika dan tantangan sebagai dasar negara. Nah, sebenarnya apa sih dinamika dan tantangan itu? Buat teman-teman yang belum tahu, dinamika itu artinya selalu bergerak, berkembang, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, sementara tantangan itu sendiri berarti hal atau objek yang dapat menggugah tekad untuk melakukan sesuatu, untuk mencapai tujuan kita, seperti untuk bekerja lebih giat, untuk menggapai cita-cita, untuk menuntaskan suatu pilihan, dan sebagainya. Nah, sebenarnya apa sih landasan dan argumen dari dinamika dan tantangan Pancasila itu sendiri? Teman-temanku sekalian, Pancasila sebagai dasar negara itu lahir bukan dengan proses yang cepat, namun mengalami proses yang sangat panjang. Pada mulanya, bangsa kita menjadikan adat istiadat dan agama menjadi dasar hidup. Lalu, setelah Presiden pertama Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno menggali nilai-nilai luhur dari bangsa kita ini, barulah beliau menyuarakan Pancasila itu sendiri pada 1 Juni 1945 yang diresmikan pada 18 Agustus 1945. Dengan berlandaskan pada adat istiadat dan kebudayaan Indonesia itu sendiri, maka Pancasila diyakini senantiasa melekat dalam kehidupan rakyat Indonesia dan diyakini kebenarannya. Nah, sebenarnya ada proses dan dinamika serta tantangan yang sangat panjang yang dilalui Pancasila itu sendiri hingga sampai pada kita generasi muda. Nah, sebenarnya apa saja sih hal yang harus dilalui oleh Pancasila itu sendiri? Nah, teman-teman, mari simak. 1. Perkembangan Pancasila pada masa kependudukan Jepang. Walaupun masa kependudukan Jepang merupakan masa-masa yang amat berat bagi bangsa Indonesia, namun periode ini merupakan suatu momentum yang memacu gerakan kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya, Jepang membuat suatu kebijakan politik yang dimaksudkan agar bangsa Indonesia menjadi salah satu bagian dari kekuatan Jepang. Namun, hal itu secara tidak langsung membuka peluang bagi bangsa Indonesia untuk lebih mematangkan pertumbuhan pergerakan kebangsaan dan gerakan Indonesia Merdeka, dimulai dengan BPUPKI dan PPKI. 2. Perkembangan Pancasila pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama. Dengan adanya proklamasi pada 17 Agustus 1945, maka pada saat itulah bangsa Indonesia resmi merdeka. Lalu, pada 18 Agustus 1945, BPUPKI mengesahkan pembukaan batang tubuh dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, maka Pancasila resmi menjadi dasar negara Republik Indonesia. 3. Perkembangan Pancasila selama periode berlakunya Konstitusi RIS. Pada masa Republik Indonesia Serikat atau RIS, kedudukan Pancasila tidak dapat ditangguhkan sebagai dasar negara yang tunggal, meskipun beberapa kali para nasionalisme Islam menggugat dasar Indonesia di beberapa sidang konstituante. Namun, Pancasila sebagai ideologi kebangsaan dasar negara dan sumber hukum tetap bertahan. 4. Perkembangan Pancasila selama masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1950. Sama halnya dengan Undang-Undang Dasar 1945 maupun Konstitusi RIS, nama Pancasila dalam Undang-Undang Dasar sementara 1950 juga tidak tercantum. Meskipun demikian, pendapat bahwa Pancasila sebagai dasar negara sudah semakin berkembang.
5. Perkembangan Pancasila selama Orde Lama. Dalam menghadapi krisis dan permasalahan yang terjadi dalam Majelis Konstituante, Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan dekret pada tanggal 5 Juli 1959 yang berbunyi: A. Membubarkan Konstituante. B. Menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. C. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Dengan keluarnya dekret presiden ini, maka berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan secara otomatis dinyatakan pula eksistensi Pancasila sebagai dasar negara. 6. Perkembangan Pancasila selama Orde Baru. Pada masa ini, pandangan umum mengenai Pancasila kembali dikuatkan dengan penempatannya sebagai dasar negara dalam suatu rangkaian integratif dengan Undang-Undang Dasar 1945. 7. Perkembangan Pancasila selama Reformasi. Pada tahun 1998, muncullah gerakan reformasi yang mengakibatkan Presiden Soeharto harus lengser dari jabatannya sebagai presiden. Namun, sampai saat ini, nampaknya gerakan reformasi tersebut belum membawa perubahan yang signifikan mengenai pengalaman Pancasila di masyarakat Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari perilaku atau sifat yang muncul di masyarakat atau bahkan dalam pemerintah sendiri. Nah, jadi bagaimana teman-teman? Sudah mengerti kan? Dan sekarang, marilah kita tanamkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri pada diri kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai generasi muda Indonesia, sebagai pemuda Indonesia, dan sebagai ujung tombak dari Indonesia itu sendiri. Kalau begitu, saya rasa sampai di sini dulu video presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari video saya ini. Saya Fitra Wulandari dengan NIM 20140300007 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda Indonesia.